kabar anak-anak? Alhamdulillah. Ya. Gimana guru sebelumnya tadi? Baik lah. Alhamdulillah. Banyak lawannya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah kita masih dipertemukan pada hari ini dalam pelajaran akidah akhlak kelas 5 sekolah dasar. Alhamdulillah, puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah karena berkat rahmatnya kita masih bisa dipertemukan kembali pada hari ini, dan selawat serta salam kita aturkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau kita dapat merasakan nikmatnya Islam pada hari ini, dan kalau tidak ada perjuangan beliau maka nggak akan ada pelajaran akidah akhlak pada hari ini. Oke, sebelum kita masuk ke materi, Bapak mau absen dulu. Jadi Bapak mau cek siapa yang hadir, siapa yang tidak hadir. Oke, pertama absen kelas 5 apa nih? 5I. Oke, absen yang pertama Abdul Mulyadi hadir. Alhamdulillah. Kemudian Ayu Baitin hadir. Kemudian Syahrul Mubarak hadir. Alhamdulillah. Kemudian saudara siapa nih? Oh, Maulana Ramadan. Ayo, alhamdulillah hadir. Hadir semua ya? Alhamdulillah. Gimana, sehat semuanya? Alhamdulillah. Oke. Kemarin minggu lalu ada yang ingat nggak kita belajar materi apa? Iman kepada malaikat Allah. Bukan, sedikit lagi. Iman pada hari akhir. Bukan. Iman kepada malaikat dan Jadi minggu lalu kita belajar tentang Asmaul Husna. Agak jauh ya, nggak apa-apa, karena yang namanya pelajaran kadang ada yang ingat, ada yang lupa. Nah, hari ini kita akan membahas materi tentang itu ya. Oke. Hari ini kita akan membahas materi tentang habis satunya nih. Tentang iman kepada Oke, iman kepada hari akhir. Sebelum kita masuk ke materi, kira-kira ada yang tahu nggak iman kepada hari akhir itu atau hari kiamat termasuk rukun iman yang berapa kira-kira? Kelima. Coba sebutkan dari rukun iman yang pertama. Coba Abdul Mulyadi. Yang pertama, iman kepada Allah, iman kepada Allah, kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat. Dan terakhir, iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir itu masuk ke rukun iman yang kelima. Kira-kira ada yang tahu nggak apa sih definisi dari hari akhir? Kan kita sering lihat di TV, sering baca di mana, kita lihat di handphone, kita lihat orang berbicara tentang hari akhir. Ada yang tahu nggak? Kira-kira hari akhir atau hari kiamat itu apa sih? hari pembalasan. Silakan, Bapak Ayu Baitin. Hari Silakan. pembalasan. Hari pembalasan. Silakan, Maulana. Hari yang dimana ditutupnya amal perbuatan kita dan dihancurkanlah alam yang dari kita. Ya, silakan. Siapa lagi tadi? Jawaban saya seperti sama-sama. Oh iya, sama. Jadi yang udah disebutkan oleh Ayu, juga Maulana, juga Syahrul tadi udah benar tentang pengertian Allah itu hari akhir. Itu secara singkat seperti itu. Nah, di Al-Quran sendiri hari akhir itu dijelaskan di dalam surah apa ya kira-kira? Ada yang tahu nggak? Surah yang menjelaskan tentang kejadian hari akhir. Al-Qur'an. Apa? Surah apa? An-Naba, selain An-Naba? Al-Qur'an, ya benar. Jadi yang jelas tentang gimana kronologi atau kejadian atau peristiwa hari kiamat adalah surah Al-Qur'an. Oke,
المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم. Silakan artinya dibacakan sekalian. Pak. Nah, ya silakan. Terjemahan langsung Pak. Boleh silakan. Al-Qari'ah, hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti lawan yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang berhamburan. Maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada di dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang yang ringan timbangannya kebaikannya, maka tempat kebaikan adalah neraka Hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu? Yaitu api yang sangat-sangat panas. Insyaallah sudah dibacakan arti dari surah Al-Qari'ah oleh Maulana, dan saya dan Bapak rasa sangat jelas bahwa hari kiamat itu ngerinya bukan main. Ngeri banget, ngeri banget. Kurang ada nyeri. Lucu dong. Ya, tak apa-apa. Kadang-kadang bercanda itu pun biar nggak tegang. Tapi ya kalau dengan materi. Jadi hari kiamat pada dasarnya adalah peristiwa suatu hari yang dijadikan Allah di mana alam semesta ini akan hancur, akan rusak, bumi dan planet lainnya akan saling bertabrakan, gempa bumi, gunung meletus, longsor dan tsunami segala macam terjadi. Kenapa? Karena memang itu proses yang terjadi pada hari kiamat. Pada saat itu pintu-pintu taubat telah ditutup. Jadi orang yang berbuat maksiat, orang yang banyak melakukan kejahatan sepanjang hidupnya sudah tidak bisa bertobat lagi karena sudah ditutup seperti itu. Nah, lalu tadi ya. Hari kiamat. Oke. Jadi seperti yang sudah Bapak bilang tadi, hari kiamat itu memang hari di mana alam semesta ini hancur total, tidak ada yang tersisa dimanapun di dunia ini. Dan hari-hari akhir itu anak-anak jadi banyak nama, punya banyak istilah yang melambangkan peristiwa yang terjadi di dalamnya. Yang pertama ada Yaumul Kiamah, yang secara umum kita sebut dengan kiamat, yaitu hari dihancurkannya bumi dan seluruh isinya. Jadi bumi seperti yang Bapak bilang tadi akan hancur total. Jadi tsunami terjadi, gempa-gempa bumi yang sangat mengerikan akan terjadi dan meluluhlantakan isinya. Kemudian ada Yaumul Zalzalah, yaitu hari keguncangan atau keruntuhan. Disebut hari keruntuhan karena ketika kiamat terjadi tadi, bumi akan mengalami guncangan yang dahsyat. Bahkan gunung-gunung hancur dan berterbangan seperti yang terdapat di surah Al-Qari'ah tadi. Kemudian Yaumul Ba'ats, yaitu hari dibangkitkannya manusia dari kubur. Jadi setelah manusia kemudian makhluk hidup yang ada di dunia ini, di alam semesta ini mati, Allah mengutus malaikat Israfil untuk menyium sangkakala untuk kedua kalinya. Jadi bangkitlah semua makhluk-makhluk yang mati, termasuk yang kesekian akan meninggal sebelum terjadinya hari kiamat, seperti itu. Kemudian ada Yaumul Mahsyar, yakni di hari di mana dikumpulkannya manusia di padang mahsyar. Semua manusia mulai dari Nabi Adam alaihissalam bapak kita, manusia pertama, sampai umat terakhir, manusia terakhir akan dikumpulkan di padang mahsyar dengan keadaan yang berbeda-beda sesuai dengan
dengan kondisi yang masing-masing. Ada yang misalnya suka mencuri, tangannya tidak ada dan segala macam seperti itu. Kemudian ada yaumul hisab, tahap selanjutnya yaitu hari perhitungan seluruh amal perbuatan manusia di dunia ini. Jadi pada yaumul hisab semua amal manusia akan dihitung dan akan dicatat, dibuka catatan yang sudah dituliskan oleh malaikat Raqib dan Atid untuk dibacakan, untuk dihitung amal perbuatannya. Kemudian yang selanjutnya ada yang mizan, yakni hari pertimbangan amal. Jadi setelah dihitung mana yang tadi baik, yang buruk, kemudian ditimbang, dan ketika ditimbang maka akan kita lihat apakah kita bisa masuk surga atau neraka. Kalau misalnya timbangan amal baiknya lebih berat, maka kita insya Allah akan masuk ke surga. Sedangkan kalau amal buruk kita lebih berat, maka kita dipastikan akan masuk neraka jahanam. Alhamdulillah. Ada yang mau masuk neraka di sini? Ya. Nah, insya Allah semuanya mau masuk surga ya. Insya Allah. Jadi kalian harus rajin-rajin sholat, jadi harus rajin ngaji, berpuasa dan segala macam supaya kita mendapatkan ridho Allah dan bisa masuk ke surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian setelah yang mizan ada yang jaza, yaitu hari pembalasan amal baik dan amal buruk. Jadi yang senantiasa melakukan kebaikan maka akan dibalas juga dengan kebaikan, sedangkan yang melakukan keburukan akan dibalas juga dengan keburukan. Kemudian ada yaumul wa'id, yaitu hari terlaksananya ancaman. Jadi anak Allah Subhanahu wa taala tidak pernah sekalipun mengingkari janjinya yang sudah tertera di Al-Qur'an ataupun di hadis dan segala macam, tidak pernah mengingkari Allah karena sebab Allah adalah zat yang maha memenuhi janji. Jadi Allah pada tahap yang wa'id ini akan melaksanakan ancamannya kepada orang-orang yang punya amal perbuatan yang lebih besar daripada kebaikannya. Kemudian yang terakhir yaumul hasad, yaitu hari-hari penyesalan. Penyesalan itu selalu datang di akhir. Karena kalau di depan namanya pendaftaran. Kenapa disebut hari penyesalan? Karena semua manusia yang sudah mengetahui amal baik yang sedikit daripada buruknya maka akan menyesal. Tapi penyesalan itu tidak ada gunanya karena karena sudah tidak ada kesempatan lagi itu. Oke, untuk selanjutnya ada tanda-tanda hari akhir, kemudian hikmah kita mempercayai hari akhir. Silahkan dibuka bukunya halaman, tidak salah halaman 55 bab ketiga. Silahkan dibuka. Lalu saya berikan kalian waktu untuk membaca tentang tanda-tanda hari akhir, juga tentang hikmah meneladani hari akhir. Jadi kalau ada waktu nanti Bapak akan kasih waktu mungkin sekitar 5 menit. Bapak dibaca dulu sambil Bapak mencari video yang akan Bapak tampilkan di sini. Jadi Bapak akan menampilkan video sekilas tentang hari akhir. Oke, udah selesai bacanya? Alhamdulillah. Jadi setelah saya baca nih, Bapak mau menampilkan video yang berisi tentang iman pada hari akhir. Harap disimak baik-baik karena nanti abis ini akan ada diskusi kelompok yang berkaitan dengan video. Oke, boleh kita play dulu. Assalamualaikum sahabat Islam. Yuk kita pelajari rukun iman yang kelima.
yaitu iman kepada hari akhir. Pengertian hari akhir. Hari akhir atau hari kiamat adalah peristiwa di mana alam dunia atau kehidupan beserta isinya akan hancur dan semua makhluk hidup akan mati tanpa terkecuali. Bagaimana cara kita beriman kepada hari kiamat? Cara kita beriman kepada hari kiamat yaitu kita meyakini bahwa hari kiamat pasti akan terjadi dan tidak ada keraguan padanya tentang kejadiannya, dan kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangkitkan dan menghidupkan kembali manusia setelah kematiannya dari alam barzah atau kubur dan mengumpulkannya di padang mahsyar, dan Allah akan menimbang serta menghitung semua amal manusia sewaktu di dunia, dan amal-amal mereka akan dibalas dengan seadil-adilnya. Sebagian dari mereka ada yang masuk ke dalam surga dengan anugerahnya atau dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebagian yang lain ada yang masuk ke dalam neraka dengan keadilannya. Dan kita meyakini adanya pertanyaan malaikat, munkar dan nakir, nikmat dan siksa kubur, siratal mustaqim, telaga kausar, dan syafaat. Fatimah, coba lihat itu. Besar sekali ya Bu, kalau gunung dilihat dari sedekat ini. Fatimah percaya tidak kalau nanti gunung yang besar ini bisa terbang? Oh ya? Gak mungkin Bu, gunung sebesar ini bisa terbang. Mungkin Fatimah, ketika hari kiamat, gunung ini akan terangkat dan berterbangan. Hari kiamat? Apa itu Bu? Hari kiamat berasal dari bahasa Arab, yaitu Yaumul Qiyamah, yang mempunyai arti hari kebangkitan. Pada hari itu, semua manusia akan meninggal. Kemudian, Allah akan membangkitkan mereka kembali untuk menghitung semua amal yang dilakukan semasa hidupnya. Setiap muslim wajib meyakini datangnya hari kiamat. Tidak ada seorang pun yang mengetahui pasti kapan hari itu akan terjadi. Hanya Allah lah yang tahu. Hari kiamat terjadi dengan tiupan sangkakala yang nantinya menjadi tugas malaikat Israfil untuk meniupnya. Selain gunung berterbangan, banyak hal yang akan terjadi. Misalnya, bumi akan terbelah, langit terbuka, cahaya matahari menghitam meredup, lautan menjadi gelombang api yang sangat panas. Tidak ada yang akan terlindungi di hari itu. Semua makhluk akan bertemu kehancuran. Manusia saat itu akan merasa sangat panik. Setiap orang sibuk dengan dirinya masing-masing. Orang-orang pendosa akan merasakan kesedihan yang sangat mendalam, karena tidak ada waktu lagi bagi mereka untuk bertaubat kepada Allah. Hari kiamat terjadi karena Allah akan menunjukkan keadilan yang sebenarnya. Setiap manusia menerima catatan amalnya masing-masing. Di sanalah akan diketahui siapa yang akan menjadi penghuni surga, siapa pula yang akan menjadi penghuni neraka. Dari sekarang, kita harus terus mempersiapkan diri untuk menghadapi hari itu. Dengan rajin beribadah, dapat menjauhkan kita dari siksa neraka. Misalnya, sholat tepat waktu, berpuasa di bulan Ramadan,
bersedekah, berbuat baik terhadap sesama, dan banyak berdoa kepada Allah untuk dihindarkan dari api neraka. Wah, kiamat itu seram sekali ya, Bu. Memang seram Fatimah, tapi kita tidak perlu takut selama kita tetap bertakwa kepada Allah dan menjalankan sunnah-sunnah Nabi. Alhamdulillah videonya udah kelar, udah habis. Gimana anak-anak videonya semuanya bisa dipahami? Insyaallah. Oke, karena sudah menonton video dan juga membaca buku, maka Bapak pengen kalian berdiskusi secara kelompok. Jadi diskusi tentang tanda-tanda hari akhir dan juga hikmah kepada hari orang, hikmah tentang beriman kepada hari akhir. Jadi Bapak akan bagi dua kelompok, masing-masing kelompok satu tema. Yang pertama, kelompok pertama silakan Syahrul dengan Yadi membahas tentang tanda-tanda hari akhir. Kemudian dua, Maulana dengan Ayu membahas tentang hikmah beriman kepada hari akhir. Silakan berdiskusi, karena bangkunya didekatkan. Mejanya boleh silakan. Oke. Silakan berdiskusi, Bapak kasih waktu. Aku jalannya. Silakan dibaca. Oke, sambil Bapak menampilkan video lagi ya. Banyak video, Pak. Jadi sih itu kita usah. Gimana ada yang Udah dipahami? Udah. Alhamdulillah. Cepat sekali ya diskusinya. Masya Allah. Memang kita anak semangat. Masya Allah. Lihat Pak. Udah apa suara Korea ya. Materinya ada di aku. Iya, Pak. Nah, sini sebagai materi. Udah. Ada tanda-tanda hari akhir di aku dan kita iman pada hari akhir. Tenang, kita tidak akhir. Contohnya kita Ada video itu kamu pengalaman kita. Iya. Kalau halaman Tak isi dalam tadi. itu cuma Ah, kami tahu apa? kalau berapa tinggi itu deh. Dah. Oke, bentar ya. Ada dua ini, yang kecil dan yang besar. Baca aja tadi. Kan ada dua ini, yang kecil dan yang besar. ada juga. Mana? Yang ini juga. Ada yang kecil kan, terus ada yang besar. Itu dua kita aja. Kalau yang besar baca. Oke, gimana udah selesai diskusinya? Alhamdulillah. Silakan dari kelompok 1 membacakan presentasikan hasil diskusinya. Baik, Dari dulu aja nggak apa-apa. baik. Dari hasil diskusi kami mengenai tanda-tanda hari kiamat, yaitu ada dua. Adapun tanda-tandanya yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro atau kiamat kecil, yang pertama itu benda mati dapat bersuara seperti robot, televisi dan telepon. Kemudian ilmu agama dicabut dan dari dengan meninggalnya para ulama dan tidak ada penggantinya. Laki-laki milik perempuan dan perempuan milik laki-laki. Kemudian keempat, sebagai kayak kemaksiatan. Yang kelima, orang kaya yang melakukan. Yang keenam, ghibah atau gosip menjadi ucapan sehari-hari. Tujuh, jumlah wanita lebih banyak daripada pria. Dan kedelapan, waktu berjalan terasa sangat cepat. Kemudian tanda-tanda kiamat kubro dan besar. Menjelang hari kiamat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kabut tipis sehingga seluruh muslimin mengalami kematian, sementara orang-orang kafir masih hidup. Yang kedua, munculnya Dajjal. Yang ketiga, Imam Al-Mahdi. Yang keempat, turunnya Isa. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj.
munculnya dabah, matahari terbit dari arah barat dan terbang dari sebelah timur, gerhana matahari terjadinya gerhana matahari timur. Baik. Terima kasih. Jadi ya, terima kasih sudah mempresentasikan hasil diskusinya tentang tanda-tanda hari akhir. Jadi hari akhir ada dua, yang besar dan yang kecil. Jadi sudah dijelaskan. Kemudian pokok selanjutnya tentang hikmah beriman kepada hari akhir. Yuk silakan nomor 2. Saya Pak. Oke, mohon. Baik, apa yang saya tadi diskusikan kepada teman saya itu Aibatin, dari hikmah beriman kepada hari akhir, seorang yang mengimani hari akhir dirinya akan mempercayai bahwa segala hal yang terjadi di muka bumi akan mendapatkan balasan. Hal ini akan memotivasi untuk selalu melakukan kebaikan baik untuk diri sendiri, orang lain maupun lingkungan. Itu dari hikmah beriman kepada hari akhir. Oke, terima kasih. Jadi sudah lengkap pembelajaran kita hari ini. Yang pertama tadi tentang pengertian hari akhir, maknanya, kemudian tentang dalilnya, apakah yang sudah kita baca bersama-sama tadi, dan artinya, kemudian tentang tanda-tanda hari akhir dan hikmah beriman kepada hari akhir. Oke, jadi itu materi kita hari ini, sampai di situ saja. Barangkali anak-anak ada yang masih dibingungkan, ada yang ditanyakan, silakan. Oke, Ayu, silakan ditanyakan apa yang masih bingung, yang masih mengganjal di pikirannya, silakan. Pak, bagaimana jika teman kita 24. tidak percaya terhadap hari kiamat karena tidak percaya, Pak? Oh ya, tidak percaya kan? Oh, saya percaya Pak. Alhamdulillah. Mungkin ada teman yang lain nggak percaya. Hari Pak. Jadi iman kepada hari akhir merupakan salah satu bentuk iman. Jadi iman itu disebut lengkap, disebut paripurna atau fix kalau bahasa anak zaman sekarang, ketika kita meyakini memenuhi rukun iman yang ada 6 tadi. Jadi bisa disampaikan sama temannya Ayu, kalau misalnya temannya tidak percaya, sampaikan aja rukun iman itu bagian apa? Iman kepada hari akhir itu bagian dari rukun iman. Kalau tidak percaya berarti tidak beriman. Oke, Karena kita orang Islam harus beriman seperti itu. Dan juga boleh dilihatkan cuplikan-cuplikan dari kiamat, mungkin dia sadar dan bertobat. Satu dulu, Pak. Iya. Oke. Jadi materi hari ini cukup sampai di situ, dan minggu depan kita akan membahas materi alam barzah. Dan sebenarnya hari akhir dan alam barzah ini saling berkaitan, karena sebelum kita sampai di hari akhir nanti ada alam yang menunggu, alam untuk kita menunggu, yakni alam barzah. Jadi untuk orang-orang yang sudah meninggal akan menunggu sampai datangnya hari kebangkitan, itu disebut alam barzah. Sekian pembelajaran hari ini, saya kira cukup. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan atau kekurangan. Jika masih ada yang bingung, silakan kalian tanyakan ke Bapak. Itu di buku di halaman, kalau tidak salah halaman 40 ada tugas kalian kerjakan, nanti minggu depan dikumpulkan untuk nilai materi hari ini. Jadi mungkin itu cukup, sekian dari saya. Silakan dipimpin doanya kafaratul majlis. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Bila topik penilaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.